Halo, selamat pagi saudara. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Nazla Afifa dapat kembali menyapa Anda dalam program Sapa Jabar. Saudara, ketika kita mengkonsumsi obat dan makanan, tentu membutuhkan keamanan dan kenyamanannya. Selain itu, juga untuk kesehatan agar terhindar dari bahaya obat dan makanan tersebut. Dan di pagi hari ini, saudara, kita akan berbincang dengan lembaga yang berwenang terkait obat dan makanan dengan tema perkembangan kasus EGDEG pada obat sirup anak. Dan bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini, Bapak Sukriyadi Dharma, SSI Apoteker SH, selaku Kepala Balai Besar POM Bandung. Halo Bapak, selamat pagi. Selamat pagi Mbak Nasra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Mungkin juga ingin menyapa pemirsa Kompas TV, Bapak mau nggak? Selamat pagi para pemirsa Kompas TV dimanapun berada. Oke, nah sesuai dengan bahasan kita pagi hari ini Pak, tadi saya sebutkan bahwa temanya adalah perkembangan kasus EGDEG pada obat sirup anak. Yang dimana sempat ramai juga nih Pak ya, dan juga mungkin menyita perhatian bukan hanya Indonesia saja tapi juga secara mendunia ini Pak. Nah tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, mungkin juga pemirsa Kompas TV ingin mengetahui dulu Pak secara umum sebetulnya apa itu Pak Balai Besar POM ini? Baik Mbak Nasila. Jadi Balai Besar POM di Bandung itu adalah UPT dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia yang mana bertugas untuk melakukan pengawasan obat dan makanan di Provinsi Jawa Barat. Jadi di seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar di Provinsi Jawa Barat itu aman, bermutu, berkhasiat untuk dikonsumsi. Jadi kami melakukan pengawasan berupa sampling, kami melakukan sertifikasi ke seluruh sarana-sarana, produksi, distribusi, kami melakukan pengawasan di sarana produksi, distribusi, dan peredaran, kami juga melakukan pendampingan melalui komunikasi, informasi, edukasi ke seluruh masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat, dan yang kami juga melakukan pengujian obat dan makanan, baik secara acak maupun permintaan pihak ketiga, untuk memastikan bahwa obat dan makanan yang beredar itu sesuai mutu dan khasiatnya pada saat kita berikan izin edar untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Oke, berarti kalau bisa dibilang Bapak tugasnya adalah mengawasi ya Pak ya, pengawasan untuk memastikan agar masyarakat juga tenang gitu Pak ketika mengkonsumsi makanan ataupun juga obat berarti. Betul, Pak ya. Ya. Bapak berarti jago mengawas nih Pak? Yang jago mengawas itu bukan hanya Badan POM. Pada sistem pengawasan obat dan makanan harus bisa memastikan ketiga-tiga pilar itu jago. Yang pertama pemerintah, jadi pemerintah dalam hal ini Badan POM dan seluruh stakeholder yang melakukan pembinaan dan pengawasan ke seluruh sarana-sarana produksi dan distribusi. Yang kedua yaitu pelaku usaha, jadi pelaku usaha itu juga bertanggung jawab untuk memastikan apa-apa yang diproduksinya, diedarkannya, diserahkan ke masyarakat itu aman, bermutu, dan berkhasiat. Dan yang ketiga adalah masyarakat. Jadi masyarakat harus menjadi masyarakat atau konsumen yang cerdas untuk memilih obat dan makanan untuk dikonsumsi. Oke, masyarakat juga sebetulnya kalau secara umum mungkin sudah memahami ya Pak ya, bahwa kalau sudah BPOM berarti sudah tenang nih untuk dikonsumsi gitu kan ya. Nah, dengan tema kita hari ini obat sirup nih Pak, tapi sebelum ke obat sirup boleh diinformasikan terlebih dahulu obat secara artinya ini apa sih Pak? Ya, obat itu adalah bahan atau gabungan bahan yang digunakan untuk menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, menghilangkan, menyembuhkan penyakit, serta meningkatkan derajat kesehatan. Jadi pada prinsipnya obat itu adalah senyawa kimia, baik dia tunggal maupun gabungan senyawa kimia untuk digunakan memberikan kesembuhan atau mengurangi atau meningkatkan kesehatan kepada masyarakat atau pasien yang membutuhkan. Tentu saja dengan kadar, dosis, dan penyakit tertentu yang memang digunakan untuk itu. Disesuaikan juga dengan kebutuhan pastinya dari obat tersebut ini Pak. Oke, pastikan obat kita ketahui ada obat mulai dari tablet, kapsul, cair. Tapi kalau secara spesifik obat ini kan bermacam-macam nih Pak. Boleh disebutkan juga untuk informasi kepada pemirsa macam-macam bentuknya itu Pak. Seperti apa? Oh iya, kalau bentuk obat itu memang disesuaikan dengan pemakainya, digunakan untuk apa. Jadi ada untuk kemudahan anak-anak dalam rangka mengkonsumsi, ada untuk orang tua. Makanya kemudian bentuk-bentuk obat itu bermacam-macam. Itu juga dalam rangka memudahkan absorpsinya pada tubuh. Jadi ada yang bentuknya serbuk, kemudian ada yang bentuknya kaplet, ada yang bentuknya kapsul, ada yang bentuknya ekstrak, ada yang bentuknya injeksi, ada yang bentuknya supositoria yang biasa digunakan
di dubur untuk dimasukkan. Oke. Kemudian ada yang bentuknya salep, itu untuk penggunaan luar. Ada yang obat tetes, kemudian ada yang bentuknya larutan atau suspensi. Oke. Jadi larutan atau suspensi seperti sirup yang kita akan bahas ini. Oke, berarti dari macam-macam ternyata kalau mungkin beberapa orang masyarakat hanya mengetahui ya kaplet, kapsul, cair. Atau enggak mungkin di awal disebut puyer mungkin kalau Ya, kita membahas betul. ya menyebutnya gitu ya. Jadi kalau secara umum itu padat, semi padat, cair. Cair, oke, itu umumnya. Jadi lebih belajar mengenai obat ya, saya lebih dapat informasi ternyata. Oke, kalau mengenai tema hari ini kan kita mengenai obat sirup nih Pak ya. Nah berarti dijelaskan kembali mengenai obat sirup lebih detail apa ini Pak? Nah, ya para pemirsa, sirup itu sebenarnya adalah salah satu jenis sediaan obat. Nah, sirup itu sediaan obat yang berbentuk larutan. Sediaan yang berbentuk larutan itu, Mbak Nasla, memang ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, dia lebih mudah diterima terutama untuk anak-anak. Kenapa? Karena sifatnya atau rasanya yang berbentuk spesifik sesuai dengan yang disukai oleh anak-anak. Iya. Ada yang rasanya stroberi, ada yang rasanya lemon, ada yang Jeruk rasanya gitu ya, Pak ya? apel, Buah-buahan ada lebih jeruk. spesifiknya. Ya, dan disukai oleh anak-anak karena rasanya yang manis. Kemudian itu mudah dalam pemakaian. Kita tuang di sendok, diminum, dibuang sendoknya. Jadi lebih gampang diterima. Dan yang terakhir, karena dia bentuknya sirup, dia lebih gampang untuk atau lebih mudah untuk diserap atau diabsorpsi sehingga lebih cepat memberikan efek kepada tubuh. Oke, ternyata sebetulnya dari awal ini dispesifikasikan obat sirup ini memudahkan untuk anak atau mungkin orang yang agak kesulitan untuk mengkonsumsi, ternyata efeknya juga lebih cepat ya Pak ya? Betul. Ya. Oke, nah saya juga ingin mengetahui ini mengenai kasus yang kemarin sempat ramai ini Pak tentang obat sirup yang meresahkan orang tua terutama ya Pak, tapi kita akan jeda terlebih dahulu Pak ya. Betul. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami masih akan kembali membahas mengenai perkembangan kasus EGD-EG pada obat sirup anak dan masih akan bersama Bapak Sukriyadi Dharma, tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, Anda kembali di Sapa Jabar dan jika Anda baru bergabung di pagi hari ini, kami membahas mengenai perkembangan kasus EGD-EG pada obat sirup anak dan masih bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini, Bapak Sukriyadi Dharma, SSI Apoteker SH, selaku Kepala Balai Besar POM Bandung. Pak Sukri, kita lanjutkan lagi nih mengenai tema hari ini yang juga menyita perhatian masyarakat, terutama orang tua. Kalau kita sempat melihat ke lapangan waktu itu, orang tua tuh resah Pak, kebingungan kayak saya harus gimana nih, anak-anak tuh ya paracetamol, kemudian juga obat-obat cair yang lebih mudah untuk anak-anak dan kalau demam apalagi langsung obat cair gitu kan Pak ya. Nah dengan adanya berita atau informasi yang menghebohkan masyarakat terutama orang tua ini, kan kandungan EGD-EG nih Pak yang menjadi garis bawah. Nah boleh dijelaskan dulu mungkin pemirsa Kompas TV ingin mengetahui sebetulnya EGD-EG itu apa Pak? Ya. Pemirsa, yang paling utama itu yang ingin saya sampaikan bahwa EG dan DEG itu sebenarnya cemaran. Tapi saya ingin menjelaskan bahwa obat itu, Mbak Nazla, terdiri dari dua. Terdiri dari dua pembentuknya. Yang pertama yaitu zat aktif, ini yang digunakan sebagai obat atau senyawa untuk terapi. Dan yang kedua adalah eksipien. Nah, eksipien ini adalah senyawa tambahan atau zat tambahan. Nah, zat tambahan ini digunakan untuk membentuk obat. Jadi bisa sebagai pelarut, bisa sebagai pemanis, bisa sebagai pengikat, bisa juga sebagai pengisi. Tapi ada persyaratannya eksipien itu. Yang pertama dia harus bersifat inert. Jadi tidak bereaksi dengan senyawa aktifnya sehingga tidak ada hasil reaksi yang bisa berbahaya. Kemudian dia stabil secara kimia dan fisika. Jadi tidak bisa berubah-berubah baik kalau ada fisika maupun kimia. Dan yang ketiga harus sesuai dengan regulasi sudah diatur oleh Badan POM maupun kementerian terkait. Dan yang keempat, yang terakhir, tidak mengandung mikroba yang berbahaya. Nah, mengenai EG dan DEG, EG itu dan DEG itu adalah singkatan dari etilen glikol dan dietilen glikol.
etilen glikol dan etilen glikol ini sebenarnya adalah senyawa alkohol, ya, sifatnya sedikit kental, dengan bau dan rasa yang tidak tidak pekat begitu, jadi tidak punya rasa dan tidak tidak berbau yang menyengat. Kemudian sifatnya ini sebenarnya untuk pelarut, kemudian tidak berwarna, kemudian EG dan DEG ini juga turunan alkohol sebenarnya sama dengan propilen etilen glikol. Nah, cuma dia lebih toksik, jadi lebih beracun EG dan DEG ini. Tapi dia sebenarnya tidak ditambahkan, dia adalah cemaran yang ada pada larutan ketika kita menggunakan polin etilen glikol. Oke, ternyata tadi lebih jelas lagi sama Bapak disampaikan kalau orang masih agak bingung EG dan DEG tadi kayak apa etilen glikol, dan juga disampaikan tadi bahwa sebetulnya adalah senyawa ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, tapi saya juga dapat informasi kalau ternyata masih diperbolehkan nih Pak obat sirup yang dengan kandungan EG dan DEG ini, tapi pasti ada syaratnya kan Pak ya? Betul, nah, betul. Apa saja nih Pak sebetulnya? Ya, sebenarnya diperbolehkan atau tidak diperbolehkan itu berdasarkan kajian, dan Badan POM selalu memperbaharui informasi-informasi tentang itu. Tetapi dalam ambang batas untuk cemaran, ya, sekali lagi cemaran EG dan DEG itu pada bahan baku propilen glikol. Jadi pada bahan baku propilen glikol, cemaran EG dan DEG yang bisa diterima pada ambang batas yaitu 0,1%, sedangkan ambang batas aman atau TDI, tolerable daily intake itu, cemaran EG dan DEG pada sirup obat tidak boleh melebihi 0,5 mg per kilogram berat badan. Oke. Per hari. Perharinya itu ya. Jadi memang sebetulnya selama dikonsumsi tidak melebihi batas tadi dengan kandungannya di awal, kemudian juga perharinya tadi mungkin juga sesuai dengan resep dokter ya Pak ya. Dapat dikatakan aman untuk dikonsumsi sebetulnya. Cuman jangan berlebihan saja, jangan ketika belum durasinya untuk minum, tapi minum lagi gitu Pak ya. Karena ada batasan tadi kandungan yang harus dikonsumsi perharinya. Nah, tapi dengan kasus yang cukup besar ini pasti kan menyita perhatian masyarakat, dan juga Badan POM pasti akan puyeng ya Pak ya, untuk mengatasi ini gitu kan. Nah, yang dilakukan sejauh ini dari awal kasus itu terjadi, apalagi ada kasus yang menyebabkan gangguan ginjal akut terhadap anak, ini apa nih Pak yang dilakukan oleh Badan POM sejauh ini hingga saat ini? Baik, Mbak Nasla. Jadi Badan POM sudah melakukan pengawasan yang komprehensif. Jadi mulai dari kasus ini merebak, kami sudah melakukan berdasarkan koordinasi yang terpusat melalui Kedeputian 1 dari Perintah Kepala Badan, dari Badan POM. Jadi kita melakukan pengawasan pre dan post market. Kita melakukan pengawasan ke sarana-sarana produksi, dalam hal ini industri farmasi, terhadap produk-produk obat sirup yang diproduksi dan siap untuk diedarkan. Kemudian kami juga melakukan pengawasan post market ke sarana-sarana distribusi, sarana pelayanan kesehatan, dalam hal ini rumah sakit, puskesmas, apotek, klinik, untuk memastikan bahwa sirup-sirup yang beredar di masyarakat itu adalah sirup-sirup yang aman, tidak mengandung EG dan DEG. Karena dalam prinsip kehati-hatian, dulu semua sirup kita lakukan hold untuk tidak beredar, untuk memastikan itu aman atau tidak kemudian untuk beredar. Kemudian Badan POM juga menetapkan persyaratan registrasi produk, bahwa semua obat produk tidak boleh menggunakan EG dan DEG. Jadi tidak boleh menggunakan EG dan DEG. Kalau menggunakan DEG dan DEG, langsung kita hold dan kita tidak edarkan. Namun EG dan DEG ini dapat ditemukan sebagai cemaran tentu saja pada gliserin dan propilen glikol yang tadi saya sampaikan. Nah, padahal itu kita izinkan untuk digunakan sebagai pelarut tambahan. Nah, sesuai dengan CPOB, bahan baku yang digunakan untuk dapat diatur itu sangat ketat. Persyaratan CPOB itu sangat ketat. Mulai dari pengadaan bahan baku, pengadaan eksipien, kemudian pada saat memproduksi, pada saat mau diedarkan, semuanya ada kajiannya, semua ada kaidahnya. Dalam kaidah cara produksi obat yang baik. Jadi mulai dari penerimaan, di situ ada kemudian penanggung jawab produksi, ada manajer pemastian mutu, ada manajer mutu, itu semua
terpusat dan tidak boleh satu orang, sehingga ada pengawasan yang berlapis untuk kemudian bisa beredar. Nah, kemudian kami juga melakukan pengawasan dan identifikasi di jalur distribusi. Dalam hal ini pedagang besar farmasi yang mendistribusikan obat ke sarana-sarana pelayanan termasuk ke apotek, rumah sakit, dan puskesmas. Nah, kami bekerja sama juga dengan organisasi profesi dalam rangka mengawasi anggotanya yang melakukan pekerjaan di sarana-sarana kefarmasian agar supaya bisa membantu dan melakukan hold terhadap produk-produk sirup. Nah, Badan POM juga sudah melakukan pencabutan sertifikat cara distribusi obat yang baik pada PT Tirta Buana Kimindo, PT Mega Agung Kimia karena menyalurkan bahan baku yang diduga mengandung cemaran EG dan DEG tidak memenuhi syarat. Untuk sarana produksi dalam hal ini industri farmasi, Badan POM juga sudah melakukan tindakan kepada PT Yarindo Pharmatama, PT Universal Pharmaceutical Industry, PT Avi Pharma, PT Cibros Pharma, dan PT Samko Pharma. Dan yang terakhir, Badan POM melakukan tindakan berupa pencabutan kepada PT Rama Emerald Multisukses atau REMS. Nah, kami juga telah menetapkan sanksi administrasi dengan mencabut cara distribusi, cara pembuatan obat yang baik CPOB kepada industri-industri tersebut, dan kemudian pada cairan oral non beta laktam. Jadi CPOB itu ada beberapa tingkatannya. Jadi ada untuk sarana sediaan ini, ada untuk sediaan ini. Yang kami cabut itu adalah sediaan untuk produksi non beta laktam, jadi oral non beta laktam. Kemudian kita mencabut seluruh izin edar produk-produk yang tercemar oleh EG dan DEG untuk produksi sirup tersebut. Kemudian kami juga memerintahkan penarikan sirup obat dari peredaran dari seluruh Indonesia, baik yang ada di peredaran, di end user, kemudian sampai ke industrinya untuk kita lakukan pemusnahan. Dan yang terakhir yang ingin saya sampaikan bahwa kami Badan POM terus-menerus memperbaharui informasi sekaitan dengan sirup yang aman yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Sampai kemarin bertepatan dengan Hari Ibu, kami masih memperbaharui informasi agar supaya masyarakat bisa lebih meningkat pengetahuannya dan lebih banyak pilihannya untuk mengkonsumsi produk obat yang berupa sirup. Oke, karena sebenarnya kunci dari akhir juga adalah edukasi terhadap masyarakat ya Pak ya, agar masyarakat juga tidak kebingungan, kemudian juga tidak salah langkah gitu kan nih. Oke, saya juga ingin mengetahui nih Pak, informasi juga dalam pelaksanaannya pasti kan berkaitan dan juga kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Boleh dijelaskan tapi nanti dulu kita jeda ya Pak ya. Baik. Saudara jangan kemana-mana karena usai jeda kami akan kembali bersama Anda tetaplah di Sapa Jabar. Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar, dan di pagi hari ini kami masih membahas mengenai perkembangan kasus EG dan DEG pada obat sirup anak, dan masih bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini Bapak Sukriyadi Dharma, SSI Apoteker SH. Gimana Bapak, pagi hari ini masih semangat dong membahas informasi yang menggetarkan para orang tua nih? Kita harus semangat, terutama mencerdaskan, mencerahkan masyarakat Jawa Barat, terutama kita juga semangat karena bekerja sama dengan Kompas. Luar biasa, cakep nih Bapak nih. Oke, saya sebelumnya sudah menyampaikan di segmen 2 tadi kalau pastikan dalam pelaksanaan tugasnya ini ada berkolaborasi dengan lintas sektor lainnya nih Pak. Boleh diinformasikan dengan siapa sajakah, kemudian juga seperti apakah bentuknya gitu Pak? Baik Mbak Najla. Jadi Mbak Najla, pada saat kasus ini merebak, itu sejak awal kami sudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan Kementerian Kesehatan di pusat dan di daerah itu Dinas Kesehatan, baik Dinas Kesehatan Provinsi maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Kami juga kemudian berkoordinasi, berkolaborasi dengan organisasi profesi, dalam hal ini Ikatan Apoteker Indonesia, dengan seluruh sarana pelayanan kesehatan, itu apotik, pedagang besar farmasi, industri farmasi,
kemudian rumah sakit, puskesmas, dan klinik-klinik untuk memastikan bahwa pengawalan atau pengamanan distribusi obat sirup yang diduga mengandung EG dan DEG itu berjalan dengan baik. Dan kami sangat senang bahwa masyarakat dan pelaku usaha serta stakeholder di Jawa Barat ini semuanya bergerak terpadu dan satu komando bagaimana kita bersama-sama melindungi masyarakat dalam hal peredaran obat sirup yang seperti kita duga menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Nah, itu berdasarkan juga informasi-informasi yang kita perbaharui dari WHO. Jadi kita terus-menerus memperbaharui itu. Kemudian kita juga menjalin komunikasi terkait standar uji sehingga kita bisa terus-menerus meningkatkan informasi dan update sekaitan dengan penyebab adanya EG dan DEG pada obat sirup yang diduga penyebab terjadinya gagal ginjal akut. Oke, berarti kolaborasi dengan stakeholder lainnya juga ini untuk memastikan masyarakat tadi balik lagi intinya ya Pak ya, agar masyarakat juga tidak resah dan kebingungan tadi. Nah, sejauh ini sanksi-sanksi yang diberikan itu apa sih Pak? Jadi kami di Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai regulator yang melakukan pengawasan, kemudian registrasi dan pemastian mutu produk obat dan makanan di lapangan, itu memiliki SOP dan kita sudah menerapkan pada kasus ini. Kita memberikan sanksi berupa peringatan keras, penghentian sementara kegiatan pembuatan obat pada industri farmasi, kemudian pembekuan sertifikat cara pembuatan obat yang baik, seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu mencabut CPOB, obat oral non-beta lactam pada industri yang kita duga mengandung EG dan DEG, kemudian mencabut sertifikat CPOB, penghentian sementara kegiatan iklan, serta pembekuan izin edar sampai ke pencabutan izin edar produk tersebut. Oke, luar biasa. Berarti cukup banyak ya Pak sanksi-sanksi yang diberikan terhadap dan biasanya sanksi ini. Administrasi itu sebenarnya efeknya jauh lebih berat daripada sanksi pidana. Iya, betul. Oke. Nah, berarti kan kalau bisa dikatakan ada obat-obat yang bisa menenangkan para orang tua di rumah nih Pak ketika anaknya demam atau batuk dan sebagainya yang biasa mengkonsumsi obat cair. Boleh diinformasikan nih Pak untuk update terbarunya obat-obat sirup apa saja nih Pak yang aman untuk dikonsumsi? Nah, betul Mbak Nasla, karena kebetulan kemarin itu adalah Hari Ibu. Mbak Nasla tentu sebagai perempuan dan wanita Indonesia tentu tahu bahwa kemarin adalah harinya. Bertepatan dengan Hari Ibu kemarin, Badan POM mengeluarkan update terakhir sekaitan dengan obat sirup yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Jadi pada pertanggal 22 Desember kemarin, Badan POM mengeluarkan penjelasan perkembangan daftar sirup obat yang memenuhi ketentuan. Jadi pada lampiran 1 itu sudah ada 177 obat sirup yang aman digunakan karena tidak menggunakan propilen glikol, polietilen glikol, sorbitol, dan gliserin atau gliserol. Dan pada lampiran 2 terdapat 332 daftar sirup obat. Jadi bertambah dari tanggal 14 Desember dan berdasarkan hasil verifikasi pelaksanaan pengujian bahan baku terhadap 4 pelarut tadi. Jadi kami meminta kepada masyarakat untuk terus memantau media karena per tanggal 22 Desember kemarin kita sudah melakukan update lagi dan menambah sesuai dengan hasil pengujian dan hasil klarifikasi yang dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha, kita sudah menambah terus sehingga masyarakat lebih banyak pilihan untuk mengkonsumsi obat sirup sesuai dengan penyakit atau gangguan kesehatan yang dialami oleh anak atau orang tua. Oke, berarti pas banget di Hari Ibu untuk menghilangkan resah para ibu ya, Oh Pak iya, ya? benar. Oke, untuk informasi terupdate-nya bisa dilihat di media ataukah di website di mana nih Pak? Ya, jadi bisa dilihat di website Badan POM, ya. Jadi dilihat di website Badan POM. Sisa masuk di websitenya Badan POM, cek BPOM nanti langsung akan kelihatan ada linknya. Jadi lihat aja di penjelasan BPOM nomor HM01122 nomor 12 22 nomor 189 tanggal 22 Desember tahun 2022. Oke, berarti untuk lebih lengkapnya akan ada update terus di websitenya Badan POM ya Pak ya, untuk obat-obat saja yang aman dikonsumsi. Nah, untuk tips nih kepada para orang tua juga agar merasakan aman, nyaman ketika mengkonsumsi obat nih Pak. Ya, yang pertama pada masyarakat bahwa obat itu pada prinsipnya adalah racun jika tidak digunakan berdasarkan dengan berdasarkan dengan peruntukannya, baik itu dosis maupun penyakit yang akan digunakan pada obat itu. Jadi
tips-tips yang akan saya bagikan adalah gunakan obat sesuai aturan pakai dan jangan pernah melebihi aturan pakai yang dituliskan oleh tenaga kesehatan. Kemudian yang kedua, baca dengan saksama peringatan dan label pada kemasan yang diberikan oleh tenaga kesehatan pada obat. Kemudian hindari penggunaan sisa obat sirup yang sudah dibuka ataupun sudah tersimpan lama. Jadi diperhatikan jangan sampai ada sirup yang tersimpan lama atau ada sirup yang sudah dibuka, itu dihindari, jangan digunakan, mending diganti atau buang. Kemudian lakukan konsultasi pada dokter, apoteker atau tenaga kesehatan lainnya apabila dalam 3 hari gejala sakit yang diderita itu tidak berkurang. Karena bisa jadi ada gangguan-gangguan kesehatan lainnya dan harus memilih obat yang lain, misalnya antibiotik, karena penggunaan antibiotik juga harus dengan pengawasan yang ketat. Kemudian laporkan secara lengkap obat yang digunakan pada saat swamedikasi atau pengobatan sendiri pada tenaga kesehatan terdekat, bisa melalui puskesmas, bisa juga ke Balai POM. Kemudian laporkan efek samping obat jika pada saat menggunakan obat ada efek samping yang tidak diinginkan, agar supaya kita bisa melakukan early warning system. Jadi dari awal kita sudah tahu. Oke, itu merupakan tips-tips yang mungkin bisa dicatat juga untuk pemirsa Kompas TV agar lebih merasa aman dan juga nyaman ketika mengkonsumsi obat sirup, terutama untuk anak-anak ya Pak ya. Dan yang terakhir harus mendapatkan dari fasilitas kesehatan yang resmi, apotek, rumah sakit, puskesmas atau klinik, harus dari sarana kesehatan yang resmi. Oke, itu dia. Yang mungkin di rumah pada sibuk nyatet juga nih Pak untuk lebih tenang dan juga nyaman ketika mau konsumsi obat. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah memberikan informasi yang luar biasa. Tapi sebelum ditutup, apakah ada yang ingin disampaikan mungkin pantun atau apa Pak? Ya, yang pertama sebelum saya berpantun, saya ingin menyampaikan kepada masyarakat terus-menerus gunakan tools dalam memilih obat dan makanan, termasuk di dalam obat sirup ini, cek klik. Cek kemasan, cek label, cek izin edar, cek kadaluarsa. Oke, klik. Terakhir, klik. Terakhir, saya ingin berpantun. Oke, silahkan. Pakai cakep boleh ya? Pakai cakep gitu? Boleh, boleh. Boleh, cakep. Cakep pantunnya, cakep orangnya. Wah, luar biasa. Ke Pangalengan hari Jumat. Cakep. Mencari sarapan, sepiring tupat. Cakep. Ayo cerdas memilih obat, wujudkan Indonesia maju dan sehat. Oke, luar biasa. Ini closing statement yang luar biasa. Ada pantun yang ternyata informasi ke masyarakat dan juga menenangkan masyarakat sekali pasti, terutama untuk di wilayah Jawa Barat. Oke, terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami menginformasikan juga informasi yang luar biasa di pagi hari ini. Semoga sehat selalu Pak. Amin, terima kasih. Sukses juga buat Kompas TV. Terima kasih Pak. Saudara, demikian perbincangan kami di pagi hari ini. Semoga dapat mengisi ruang informasi Anda. Jangan lupa untuk terus terapkan protokol kesehatan serta segera vaksin jika belum. Saya Nazla Afifa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa.